Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil faedah-faedah dari surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun adalah salah satu dari surat-surat Al-Musabbihat. Surat-surat Al-Musabbihat yaitu surat-surat yang dibuka dengan sabbaha atau yusabbihu, ada 5 surat. Ya, yang dibuka dengan fi'il madhi sabbaha seperti surat Al-Hadid, kemudian surat Al-Hasyr, ya, dan juga surat As-Saff. Adapun yang dibuka dengan fi'il mudhari yusabbih ada 2, yaitu surat Taghabun dan surat Al-Jumu'ah. Ini disebut dengan surat-surat Al-Musabbihat. Kemudian ada 2 surat yang lain yang juga dibuka dengan kalimat tasbih seperti surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci, jadi subhana. Ya, kemudian yang dibuka juga dengan fi'il amr, bertasbihlah, seperti surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi surat-surat yang dibuka dengan kalimat tasbih ada 7, tetapi yang dikenal musabbihat yaitu dengan sabbah atau yusabbihu ada 5 surat. Yang ini yang menunjukkan bahwasanya ini semua menunjukkan tentang agungnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tasbih artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan, ya, dari segala aib, ya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada aib sama sekali. Dan ini adalah intisari daripada dakwah para rasul, ya. Karena dakwah para rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk kesyirikan adalah bentuk tidak mentasbih Allah Subhanahu wa taala, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengatakan Allah punya anak, berarti kita tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan Allah punya putri, seperti orang-orang musyrikin Arab yang mengatakan Allah punya putri, malaikat dikatakan putri Allah, maka namanya tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengatakan Allah istirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan langit dan bumi, ini berarti tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk yang lainnya, penyembahan terhadap selain Allah, semua bentuk syirik adalah lawan daripada tasbih. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya tasbih, ya, adalah intisari daripada dakwah para rasul, dan tasbih sama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surat At-Taghabun, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia surat Madaniyah atau dia surat Makkiyah. Madaniyah maksudnya, Makkiyah maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun Madaniyah maksudnya turun setelah Nabi berhijrah. Kenapa ada khilaf? Karena ada suatu ayat dalam surat At-Taghabun, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya sebagian dari keluarga kalian, dari istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Dan ayat ini kalau kita baca tentang asbabun nuzulnya, kenapa turun ayat ini, nanti akan kita sampaikan lagi tentang kisah sebagian sahabat yang Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Sementara dia belum berhijrah, dia ingin berhijrah, ditahan sama anaknya, ditahan sama istrinya. Jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Akhirnya dia tidak berhijrah, hijrahnya belakangan. Setelah Nabi berhijrah lama, baru kemudian dia menyusul berhijrah belakangan. Tatkala dia berhijrah sampai kota Madinah, dia melihat para sahabat sudah belajar ilmu, sudah tambah iman mereka, maka dia pun jengkel sama anak dan istrinya. Jadi ternyata anak-anak dan istrinya yang menghalangi dia untuk segera berhijrah, membuat dia rugi, ya. Maka dia pun ingin marah kepada anak dan istrinya, maka turun ayat menegur untuk tidak memarahi mereka. Tetapi maksud saya, ini menunjukkan bahwasanya turunnya surat ini setelah Nabi berhijrah. Sehingga kebanyakan ulama menganggap bahwasanya surat At-Taghabun surat Madaniyah. Turun sebelum atau turun sesudah Nabi berhijrah, melihat dari sebab nuzul salah satu ayat dalam surat At-Taghabun.
Sebagian ulama memilih pendapat yang kedua seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Atha bin Yasar bahwasanya surat Taghabun surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena nuansanya tentang keimanan kepada hari akhirat, tentang adanya hari kebangkitan. Ini cocoknya audiensnya bukan kaum mukminin, audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Sehingga nuansa dari surat At-Taghabun nuansanya topiknya itu tentang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat. Dan ini adalah ciri-ciri surat-surat Makkiyah. Sehingga sebagian ulama mengatakan surat At-Taghabun surat Makkiyah kecuali ayat tadi. Kecuali ayat tadi adalah ayat Madaniyah. Dan itu mungkin dalam Al-Quran terkadang tidak turun langsung sekaligus satu surat. Tetapi turun sebagian ayat pada suatu kondisi, kemudian nyusul ayat yang lain pada kondisi yang lain. Paham sampai di sini? Saya lebih condong bahwasanya surat At-Taghabun adalah surat Makkiyah. Dilihat dari nuansa isi surat tersebut tentang iman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada Rasulullah, hari kebangkitan, maka ini adalah surat Makkiyah kecuali satu ayat yang zahirnya dia adalah ayat Madaniyah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian apa makna At-Taghabun? At-Taghabun adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama yang banyak, yang masing-masing nama menunjukkan sifat hari tersebut. Ya, disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar, ya. Yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kuburan. Ya, disebut As-Sakhah, hari di mana suara keras yang memekikkan telinga. Disebut dengan At-Tammah, hari di mana malapetaka besar yang tidak seorang pun bisa menghindar darinya. Disebut dengan Yaumul Qiyamah karena orang akan berdiri pada hari tersebut, tidak ada yang duduk menanti kedatangan Allah dengan waktu yang 50.000 tahun. Disebut dengan As-Sa'ah, As-Sa'ah itu hari yang datang tiba-tiba, tidak ada yang menunggu tiba-tiba datang hari tersebut, ya. Disebut dengan Al-Qari'ah karena hari tersebut sangat menakutkan sehingga ketakutan tersebut menusuk hati setiap orang yang menghadapi hari tersebut. Dan banyak namanya, di antaranya At-Taghabun, Yaumut Taghabun. Dan namanya, banyaknya nama hari kiamat menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Tapi apa makna Taghabun? At-Taghabun diambil dari Al-Ghabn. Al-Ghabn itu bisa diartikan kekurangan, naqs, atau kerugian, al-khusran, ya. Bisa diartikan dengan fautul hadz, harusnya dia dapat, enggak dapat, ya. Maknanya seputar itu. Kerugian, kekurangan, kesempatan yang lewat. Itu namanya apa? Ghabn, ya. Terpedaya, ya. Kalau kita dalam muamalah misalnya saya beli barang ini saya beli dengan harga 100 juta. Ternyata kenyataannya di pasaran cuma 50 juta. Maka saya makbun, saya terpedaya. Ya, harusnya dengan uang 100 juta saya bisa dapat 2. Ternyata saya dibohongin, saya cuma dapat apa? Dapat 1, ya. Atau makbun maksudnya ini barang harganya mahal 100 juta, dijual 50 juta saya tidak beli. Saya ragu. Ternyata barang itu nilainya sangat tinggi, kemudian saya tidak jadi beli, dibeli sama orang. Maka saya bilang, saya rugi. Harusnya bisa saya beli, tidak saya jadi beli. Itu dalam muamalah namanya ghabn, ya. Ghabn. Seperti Nabi SAW mengatakan, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang makbun, terpedaya, mengalami ghabn. Ya, yaitu sehat, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Artinya apa? Dia tidak menggunakan kesempatan yang baik untuk bisa beraktivitas dengan baik. Waktu luang dia buang pada hal yang tidak bermanfaat. Kesehatan dia gunakan untuk beramal saleh. Maka dia terpedaya. Ya, dia ghabn, rugi. Ya, jadi ghabn secara bahasa Arab artinya rugi, ya. Yang kerugian tersebut akhirnya mendatangkan hasrah, mendatangkan penyesalan, ya, yang dalam. Taib, kenapa hari kiamat disebut dengan At-Taghabun? At-Taghabun dari wazan timbangan tafa'ala yang seakan-akan dari 2 sisi, 2 pihak, satu merasa dirugikan oleh yang lainnya, ya. Tetapi para ulama mengatakan, ya, dikatakan dengan Taghabun karena banyak sekali kerugian pada hari tersebut yang dirasakan oleh orang-orang pada hari tersebut. Dan kita bisa klasifikasikan ghabn atau kerugian pada hari tersebut dengan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu orang-orang
kafir, ya dia merasa rugi pada hari tersebut tatkala dia melihat orang-orang beriman mendapatkan surga yang begitu indah, yang begitu luas, yang penuh dengan kenikmatan. Maka pada hari tersebut mereka benar-benar merasa rugi. Karena sebenarnya untuk meraih surga tersebut, ya sebenarnya bisa mereka lakukan dengan beramal soleh, dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka tidak beriman. Maka mereka benar-benar merasa rugi tatkala itu. Seharusnya kenikmatan yang luar biasa yang cuma dibayar dengan sedikit bisa mereka peroleh. Ternyata mereka tidak bayar tatkala di dunia. Tidak mau beriman. Ya, mereka mendahulukan kelezatan yang sedikit. Makanya dikatakan mereka mengalami ghaban, mengalami kerugian. Karena sebenarnya untuk meraih surga tersebut bisa mereka lakukan waktu di dunia. Tetapi ternyata mereka mendahulukan kelezatan yang sementara, yang sedikit dengan rugi tidak mendapatkan kelezatan yang abadi dan sempurna. Maka dari sisi itu mereka dikatakan apa? Rugi. Sehingga mereka merasa rugi dan akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tiada manfaatnya. Ini tingkatan pertama, yaitu orang kafir yang merasa rugi pada hari kiamat kelak. Kesempatan begitu besar harusnya bisa mereka peroleh sebagaimana diperoleh orang yang beriman, namun tidak mereka ambil selama di dunia. Yang kedua, al-ghaban fi ta'ah. Yang pertama al-ghaban fil iman, yang kedua al-ghaban fi ta'ah, yaitu kerugian dalam ketaatan. Ini dialami oleh orang-orang beriman. Setiap orang beriman pada hari kiamat menyesal. Kenapa? Karena ketaatan yang dilakukan kurang. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Fajr Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka setiap manusia akan berkata, seandainya waktu saya di dunia qaddamtu li hayati, aku melakukan kebajikan untuk kehidupanku di akhirat ini. Dia menyesal. Artinya dia sudah berbakti kepada orang tua tapi ternyata kurang. Dia sudah sholat malam namun ternyata apa? Kurang. Ya. Kenapa dia tidak lebih banyak sholat malamnya? Kenapa dia tidak lebih banyak baca Qur'annya? Kenapa masih ada waktu-waktu yang dia buang? Seandainya dia beramal soleh lebih banyak, tentu pahala dia, derajatnya lebih tinggi. Maka dia merasa menyesal tatkala itu, merasa ada yang dirugikan. Dia sudah beruntung dapat surga, tetapi dia masih merasa apa? Rugi. Seharusnya saya bisa lebih daripada ini. Maka dia ghaban fi ta'ah, yaitu sayang. Kenapa dulu saya kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga luput dari saya banyak hal-hal yang harusnya bisa saya dapatkan di akhirat. Ini yang kedua, jadi ghaban yang dirasakan oleh orang yang beriman. Yang ketiga, lebih spesifik, yaitu ghaban yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang berinfak. Yang kurang berinfak, ya. Kenapa dahulu di dunia infaknya kurang banyak, ya? Sama orang tua masih perhitungan, ya. Sama anak dan istri masih perhitungan, untuk bangun masjid masih perhitungan. Padahal dia punya uang lebih daripada cukup. Namun tatkala dia keluarkan dia masih perhitungan. Maka dia menyesal. Karena ternyata infak yang sedikit seandainya dia keluarkan tatkala di dunia, tentu Allah akan ganti dengan jauh lebih banyak yang tiada bandingannya tatkala di akhirat. Maka tatkala di hari kiamat dia merasa makbun, dia merasa waduh, sayang, kenapa dulu saya kurang infaknya. Oleh karena sebagian ahli tafsir seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyebutkan surat At-Taghabun kaitannya dengan surat sebelumnya, surat Al-Munafiqun. Ya, di akhir surat Al-Munafiqun kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Di mana di akhir ayat Allah mengatakan, wahai orang beriman, jangan sampai ya harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah karena istrinya, karena anak-anaknya, karena hartanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan berinfaklah kalian dari apa rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian salah seorang dari kalian berkata, ya Rabbi, tundalah kematianku agar aku bisa bersedekah. Ya. Jadi di penghujung surat Al-Munafiqun sebelum surat At-Taghabun menjelaskan tentang penyesalan seorang yang di dunia tidak sempat berinfak atau lalai dari berinfak, tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan anak-anaknya. Maka dia menyesal, maka Allah jelaskan di antara penyesalan yang akan dia rasakan adalah tatkala hari kiamat dia akan merasakan al-ghaban, yaitu kerugian yang besar, kesempatan yang harusnya bisa dia dapatkan, dia lalaikan selama di dunia. Ini kaitannya surat At-Taghabun dengan surat sebelumnya. Jadi itulah ya, kenapa disebut dengan surat At-Taghabun?
Karena begitu banyak penyesalan, kerugian yang dirasakan oleh orang-orang pada hari kiamat, baik orang-orang kafir maupun orang-orang beriman, bahkan orang yang berinfak pun akan menyesal karena selama ini infaknya kurang. Seandainya dia berinfak di dunia, tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk pada surat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu, yusabbihu artinya senantiasa bertasbih ya. Kalau kita bahasa Arab namanya fi'il mudhari' ya. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Yang menunjukkan sedang apa namanya? Present tense. Ya, present tense, sedang bertasbih. Jadi dalam bahasa Arab juga ada past tense, ada present tense, ada yang lainnya ya. Future ya. Wallahu alam, itulah kira-kira. Jadi menunjukkan sedang bertasbih. Sedang bertasbih kepada Allah semua yang langit dan di bumi. Menunjukkan bahwasanya Allah Maha Suci kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah tetap Maha Suci. Ya, tidak boleh disyirikkan kepada Allah, tidak boleh disekutukan, tidak boleh ada aib. Ya, adapun kekurangan yang disandarkan kepada Allah tidak boleh sama sekali. Ya, makanya Allah mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan ya. Maka Allah mengatakan bahwasanya seluruh yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bantahan kepada kesyirikan yang terus berjalan di alam semesta ya, yang mensekutukan Allah dengan berbagai macam modelnya ya. Maka Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan present tense ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah lah segala kerajaan dan hanya milik Allah lah segala pujian. Karena benar seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan yang sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, adapun kepemilikan manusia hanya bersifat sementara ya. Entah akan berpindah kepada orang lain dengan matinya dia atau dengan diambil oleh atau direbut oleh orang lain. Adapun kepemilikan Allah adalah kepemilikan yang sesungguhnya. Kemudian juga alhamdu, pujian yang sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, mereka dipuji karena kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut ya. Dan kebanyakan makhluk dipuji dari satu sisi dan dicela dari sisi yang lain karena tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada makhluk dipuji selalu, tidak ada. Ya, kadang dicela dalam satu sisi, dipuji dalam satu sisi, ya karena ada kekurangan bagaimanapun makhluk pasti ada kekurangan. Kalaupun mereka sempurna untuk dipuji selalu, maka kesempurnaan tersebut yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pujian sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah menjelaskan tentang qudratuhu syamilah, maha kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Setelah itu, yang ini semua dalil bahwasanya Allah harus ditasbih, harus disucikan dari segala bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dia satu-satunya yang berhak disembah, tidak yang lainnya. Setelah itu Allah jelaskan tentang salah satu bentuk kekuasaannya, yaitu Allah menciptakan manusia. Kata Allah, huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara mereka ada yang beriman. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mentakdirkan segalanya ya. Dan di antara manusia ada yang ditakdirkan kafir, dan di antara manusia yang ditakdirkan apa? Beriman. Dan semua dalam kekuasaan Allah dan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang iman kepada takdir. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya dalam sebagai janin dalam bentuk nutfah, cairan selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Setelah bentuk nutfah, cairan gabungan antara air mani dengan sel telur, kemudian setelah itu 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu seperti daging atau darah yang menempel ya. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari, tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat.
Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, kepada janin tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, maka dicatat rizkinya. Wa ajalihi, kemudian ajalnya. Wa amalihi, bagaimana amalnya. Syaqin am sa'id, di surga atau di neraka, semua sudah dicatat. Jadi kita beriman pada takdir, semua sudah ditakdirkan. Allah mencatat siapa yang berhak masuk neraka, Allah mencatat siapa yang berhak masuk surga. Cuma itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia ini tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka Allah menjadikan sebagian kalian kafir, sebagian kalian beriman. Dan masalah takdir ini butuh pembahasan tersendiri, tapi intinya ya terkadang kita harus tunduk kepada hal yang logika kita tidak sampai. Ya. Yang intinya dituntut dari kita beramal soleh, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Karena banyak orang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Jawabannya, kalau kau sudah tahu ternyata di Lauhil Mahfuz namamu ada di kelompok neraka, ya sudah, enggak usah beramal soleh. Masalahnya kau tidak akan pernah tahu. Kecuali kau sudah naik ke Lauhil Mahfuz, kau ngintip ternyata benar namamu. Paijo bin Paimin kerja di Teladan misalnya. Sudah, nama saya itu misalnya. Ya sudah, enggak usah beramal soleh, rugi. Kamu tetap aja akan masuk apa? Neraka. Tapi enggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka yang kita tahu, Allah sudah mentakdirkan ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Karena kita tidak tahu kita bagian yang mana, beramal soleh. Allah cuma tunjukkan, mau masuk surga beramal soleh. Dan kita tidak ada yang terpaksa, kita bisa memilih apa yang kita lakukan. Mau ke masjid, bisa enggak ke masjid? Enggak. Tidak ada gerakan terpaksa, enggak ada. Kita bisa bedakan kapan gerakan terpaksa, kapan gerakan tidak terpaksa. Misalnya kalau kita sakit, tangan kita enggak bisa kontrol, berarti kita terpaksa. Dan ini tidak ada hukumnya kalau terpaksa, enggak bisa apa-apa. Ya. Sama seperti kalau ada orang, kita bilang angkat kaki kananmu, dia bisa angkat. Dia mau angkat bisa, enggak angkat juga bisa. Berarti dia bisa mengontrol kaki kanannya. Begitu dia sudah angkat kaki, kita bilang angkat kaki kirimu, dia enggak bisa. Berarti kakinya tidak bisa dia kontrol. Itu menunjukkan ada gerakan terpaksa, ada gerakan tidak terpaksa. Nah, dalam kehidupan kita ini, semua yang dihukumi oleh Allah adalah yang bisa kita pilih. Maka seorang tidak bisa kemudian nanti di hari kiamat mengatakan, ya Allah, ya saya masuk surga, masuk neraka karena terpaksa. Mana yang terpaksa? Enggak ada. Ente dulu di dunia dikasih pilihan, ente bisa milih lakukan atau tidak. Maka ini masalah iman kepada takdir. Cukup kita beriman bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Penghuni surga sudah ditakdirkan, penghuni neraka sudah ditakdirkan. Tapi ini semua rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tugas kita adalah beramal soleh. Ingin masuk surga beramal soleh, ingin masuk neraka tinggal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan Allah lihat, ya. Allah tahu semua yang kalian lakukan, tidak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat berikutnya, setelah Allah menjelaskan tentang di antara kekuasaan Allah adalah menciptakan manusia, Allah sebutkan yang manusia tentu mukallaf, dibebani dengan syariat. Setelah itu Allah juga sebutkan di antara kekuasaannya adalah Allah menciptakan selain manusia, yaitu apa yang di langit dan ada di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq." Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan hak, dengan kebenaran. Maksudnya kata para ulama, yaitu Allah ciptakan langit dan bumi bukan sekedar iseng, sia-sia, tanpa ada tujuan, tidak. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dengan ada tujuan dan ada hikmah yang agung. Ya, ada hikmah yang Allah kehendaki dan ada tujuan tertentu yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah untuk menguji manusia. Ya. Maka Allah buat langit dan bumi sarana bagi mereka untuk mereka tempati, untuk Allah uji manusia apakah mereka beriman atau tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sawwarakum." Lalu Allah membentuk kalian
fa ahsana suwarakum, dan Allah baguskan bentuk kalian. Dan benar, manusia adalah makhluk yang terindah, ya. Makhluk yang terindah. Ya, dibandingkan dengan makhluk apapun yang paling indah apa? Manusia. Tidak ada manusia berangan-angan jadi hewan, enggak ada. Meskipun bilang, Masya Allah jerapah ini cakep ya, enggak ada yang mau jadi jerapah. Masya Allah singa ini gagah, enggak ada yang mau jadi singa, enggak ada. Semua orang tahu bentuk terindah apa? Manusia, ya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah, ya. Maka tidak seorang pun manusia berangan-angan untuk menjadi makhluk yang lain. Kemudian juga sekarang kita lihat misalnya banyak orang berimajinasi, berkhayal tentang bentuk-bentuk, ya. Yang begini, yang begitu, entah bentuk alien, bentuk apa, semuanya jelek. Yang paling sempurna bentuk manusia yang seperti kita lihat sekarang. Mau buat aliens gagah tapi wajahnya bagaimana, pokoknya yang semuanya jelek. Yang kita nonton lihat di film itu semua jelek. Yang terbagus apa? Bentuk yang Allah ciptakan. Tapi tentunya manusia meskipun dia terindah, indahnya pun bertingkat-tingkat. Ada yang sangat tampan, ada yang pas-pasan, ya. Ada yang sangat cantik, ada yang cantik, ya, ada yang di bawah standar, ya, macam-macam. Tetapi dia adalah makhluk terindah dibandingkan yang lain. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ada seorang laki berkata kepada istrinya, kalau kau tidak lebih cantik daripada rembulan, maka kamu saya cerai. Saking dia sayang sama istrinya, dia ingin bilang bahwasanya istrinya adalah tercantik, dan orang-orang Arab dahulu selalu menjadikan bulan sebagai suatu yang tertampan dan tercantik, maka dia gombal kepada istrinya, dia mengatakan, kalau kau tidak lebih cantik daripada bulan, maka kamu saya cerai. Saking cantiknya kamu. Habis itu dia gelisah, istrinya bilang, "Oh, gimana nih, berarti saya jatuh cerai dong?" Akhirnya dia bertanya kepada ulama, dia mengatakan, bagaimana lafal saya ini jatuh cerai atau tidak? Apa yang kau katakan? Saya mengatakan kalau istriku tidak lebih cantik daripada rembulan, maka dia jatuh cerai. Padahal rembulan itu adalah gambaran tentang kecantikan yang sempurna. Maka ulama tersebut mengatakan, kamu tidak jatuh ceraimu. Karena makhluk yang terindah adalah apa? Manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kata Allah, fa ahsana suwarakum. Dan Allah indahkan ciptaan kalian, bentuk kalian, wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi ingat, ya, kalian akan dikembalikan kepada Allah, dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan tentang sifat qudrah asyamilah, kekuasaan Allah yang sempurna dan meliputi segala sesuatu, Allah berpindah pada sifat kedua tentang sifat ilmunya. Ilmunya yang maha sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma fis samawati wal ard." Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Jadi Allah dalam surat At-Taghabun, ya, menyebutkan, jadi memang kita kalau belajar tafsir, kita harus lihat paragraf demi paragraf, ayat demi ayat, apa kaitan ayat sebelumnya dengan setelahnya, sehingga ada kita gambaran tentang isi surat tersebut. Jadi dalam surat ini intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya dia ditasbih, tidak boleh disekutukan. Kenapa dia tidak boleh disekutukan? Karena dia adalah menciptakan segala sesuatu dan dia memiliki sifat-sifat mulia seperti al-qudrah, ya, tidak ada makhluk yang memiliki sifat qudrah yang sempurna, dan di antaranya Allah memiliki sifat apa? Sifat ilmu. Sifat ilmu yang juga meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui seluruh yang apa di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau Allah mengetahui seluruh apa yang langit, apa yang di bumi, maka apa yang kalian bisik-bisikan juga Allah tahu, dan apa yang kalian tampakkan tidak ada bedanya bagi Allah. Allah tahu semuanya. Bahkan kata Allah, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia. Maka waspadalah, ya. Tatkala Allah mengatakan Allah tahu isi hati manusia, artinya antum harus yakin bahwasanya apa yang terbetik dalam benak antum, yang tersembunyi, baik suatu yang baik maupun yang buruk, Allah Maha tahu. Antum tawadhu dalam hati antum, Allah tahu. Antum ikhlas, Allah tahu. Antum berniat baik, Allah tahu. Ya.
Sebaliknya kalau ada kesombongan, ya Allah tahu. Ada riya, ingin dipuji dalam melakukan suatu amalan meskipun antum sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Meskipun orang tidak lihat. Antum punya niat busuk, niat buruk, ya. Allah tahu. Antum merendahkan orang, kesombongan dalam diri antum merendahkan orang lain meskipun antum sembunyikan. Orang di hadapan antum yang antum rendahkan tidak tahu. Bisa antum jaga dalam mimik antum sembunyikan, tapi Allah tahu antum merendahkan dia, menghina dia. Maka dari situ seorang berhati-hati. Bahwasanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma yang nampak, apa yang dia ucapkan, bukan cuma apa yang dia kerjakan. Bahkan kata Allah, wa huwa wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia. Maka kita waspada. Dan ini membuat kita bahagia. Kalau seorang yakin dirinya ikhlas, ya sudah. Mau orang komentar apapun, dia tahu, ya Allah, Engkau tahu aku ikhlas. Orang bilang macam-macam, dia bahagia karena dia Tuhanku. Engkau yang menciptakan aku, kau tahu bagaimana isi hatiku, bahwasanya aku berniat baik melakukan ini. Terserah orang mau ngomong apa. Ya, dan itu membuat orang untuk fokus berbuat baik, termasuk yang ada dalam hatinya, agar dia memperbaiki hatinya, ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, itu adalah kelaziman dari sifat penciptaan Allah. Karena Allah yang ciptakan, maka Allah tahu tentang ciptaannya. Ini suatu perkara yang sangat logis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang diciptakan? Suatu yang logis. Saya tanya sama antum. Allah yang menciptakan tumbuhan di pohon-pohon di hutan atau tidak? Allah yang ciptakan. Makanya tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan daun tersebut. Kita ini yang ciptakan siapa? Allah. Yang ciptakan dada kita siapa? Allah. Gerak-gerik hati kita Allah yang tahu. Karena Allah yang ciptakan kita. Dia lebih tahu tentang yang dia ciptakan. Ya. Dia lebih tahu tentang dia yang ciptakan. Karena semua yang di langit dan di bumi ini ciptaan Allah, maka Allah tahu semua tentang apa yang Allah ciptakan. Ya. Makanya ada cerita lucu tatkala seorang anak kemudian dibodoh-bodohin oleh guru membodohi anak di kelas, dia mengatakan, ya, Tuhan bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan. Gimana caranya Pak Guru menciptakan? Kata dia, lihat ini ada toples, ya. Saya isi daging. Lihatlah, ini toples cuma daging doang loh, enggak ada ulatnya, enggak ada apa-apanya. Besok saya ciptakan ulat dari daging ini. Atau berapa hari lagi, ya. Ternyata ulat itu, daging tersebut membusuk, kemudian keluar banyak ulat. Nah, kemarin kan ulat nggak ada, ini sekarang saya ciptakan ulat. Ada anak sekolah yang kemudian cerdas, dia mengatakan, Pak Guru, kalau Pak Guru yang menciptakan ulat-ulat tersebut, berarti Pak Guru tahu tentang ulat-ulat tersebut. Berapa jumlahnya, yang jantan berapa, yang betina berapa. Bingung dia. Ya berarti bukan dia yang ciptakan. Kalau Anda yang menciptakan, harusnya Anda tahu. Maka yakinlah wahai hadirin hadirat, karena Allah yang menciptakan Anda, Allah tahu isi hati Anda. Itu suatu perkara yang pasti. Tidak usah, kalau Anda sudah ikhlas, jangan terlalu bersedih. Kalau Anda sudah niat baik, jangan terlalu bersedih. Allah sudah tahu Anda sudah berniat baik. Terserah orang ngomong apa. Ya. Tapi kalau Anda sombong, meskipun Anda ungkapkan seakan-akan Anda tawadhu, Allah tahu Anda sombong. Allah tahu. Ya. Kalau Anda menampakkan kepada orang seakan-akan Anda ikhlas, tapi ternyata hanya pencitraan, hanya sekedar ingin orang mengatakan Anda tawadhu, padahal dalam hati Anda ingin dipuji, Allah tahu Anda riya. Allah Maha tahu isi hati manusia. Ya, oleh karenanya, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui tentang dada manusia. Baik. Setelah itu Allah berfirman paragraf baru, ya tentang peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang ayat ini mendukung bahwasanya ayat ini turun di Mekah karena audiensnya berkaitan dengan orang-orang kafir Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl?" Apakah belum datang kepada kalian tentang berita orang-orang kafir sebelum kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy? Yaitu berita orang kafir sebelum kalian tentang berita kaum Nabi Nuh, berita tentang kaum Fir'aun, tentang Samud, tentang 'Ad yang Allah binasakan mereka. Bukankah kalian tahu berita tentang mereka? Ya, fadzaqu wabala amrihim. Di mana mereka orang-orang kafir sebelum kalian, mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Wabal itu artinya syiddah, yaitu azab yang pedih, azab yang keras yang mereka alami. Ya, makanya hujan yang keras disebut dengan wabil.
Ya, wabil itu artinya hujan yang keras. Ya. Maka Allah mengatakan wabala amrihim. Mereka merasakan dahsyatnya azab akibat perbuatan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka merasakan azab yang pedih. Kenapa mereka merasakan azab yang pedih? Kata Allah, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan al-bayyinat, dengan mukjizat, dengan penjelasan yang benar, yang jelas. Faqalu abasyaru yahdunana. Ternyata mereka mengingkari rasul-rasul tersebut. Kata mereka, apakah ada manusia yang ingin beri petunjuk kepada kami? Ya. Fakafaru wa tawallaw. Akhirnya mereka kafir dan mereka berpaling. Wastaghanallah, dan Allah tidak butuh dengan mereka. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi Allah jelaskan kenapa mereka diazab dulu. Kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, ya, kaum Fir'aun, kaum Musa alaihissalam, Fir'aun dan pengikutnya, kenapa mereka diazab? Karena telah datang Rasul kepada mereka, mendakwakan mereka untuk bertauhid kepada Allah dengan bukti yang banyak, dengan mukjizat. Masing-masing Nabi bawa apa? Mukjizat. Selain penjelasan yang gamblang, Allah kuatkan juga dengan mukjizat-mukjizat. Tapi mereka tidak mau beriman. Kata mereka, abasyaru yahdunana. Kenapa ada manusia yang beri petunjuk kepada kami? Kenapa ada manusia yang jadi Rasul? Seakan-akan mereka berkata, kenapa bukan malaikat yang memberi menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa manusia seperti kami? Ya. Kemudian ngapain kita ikuti seorang? Kita ini kan banyak orang. Kenapa dia yang dipilih, bukan kami? Ya. Dan ini sering mereka ungkapkan. Ya. Basyaran wahidan nattabi'uh. Apakah kita mengikuti satu orang sementara kita banyak? Ngapain kita ikuti Saleh? Ngapain kita ikuti Nuh? Ya. Mereka ini hanyalah orang-orang miskin, Nuh, Saleh, Hud. Ya, mereka ini orang miskin yang tidak mendapatkan kekuasaan karena mereka tidak punya harta, maka mereka mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, utusan Tuhan agar mereka punya pengikut. Ini tuduhan. Tuduhan mereka kepada para nabi. Ya. Karena mereka menganggap para nabi tidak punya harta, tidak bisa memiliki kekuasaan, maka mereka ingin mencari kekuasaan dengan cara lain, yaitu ngaku sebagai utusan Tuhan. Abasyar, apa manusia mau kita ikuti? Enggak, kata mereka. Akhirnya kata Allah, fakafaru, mereka kafir. Wa tawallaw, mereka berpaling, subhanallah. Mereka berpaling dari ajaran Nabi, mereka kafir kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Ya. Otak mereka tidak bisa terima mengikuti para rasul. Otak mereka bisa terima untuk menyembah apa? Berhala dan pohon. Subhanallah, orang musyrikin begitu. Ya. Otak mereka tidak bisa terima Islam, tapi bisa terima kalau sapi jadi Tuhan. Ajib, dan itu namanya hidayah. Ya. Mereka cerdas, otak mereka tidak mau terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau terima tentang agungnya Islam, tapi mereka mau menyembah manusia, Nabi Isa mereka sembah. Otak mereka tidak bisa menerima Islam yang begitu indah dengan ajarannya yang sangat mulia. Otak mereka enggak nyambung. Tapi kalau bikin Tuhan dari batu, dipahat, dibikin Tuhan berkepala manusia, hidungnya hidung gajah, telinganya telinga jerapah misalnya. Kepalanya 4, otak mereka bisa terima. Aneh, tapi itulah namanya apa? Hidayah. Sama, mereka tidak menerima para rasul sebagai utusan Tuhan, tapi mereka terima kalau mereka harus menyembah berhala. Fakafaru, mereka kafir, wa tawallaw, dan mereka berpaling. Kata Allah, wastaghnallah, Allah tidak butuh dengan mereka, maka Allah azab mereka. Ya. Wallahu ghaniyun hamid, Allah Maha Kaya. Kalian tidak menyembah Allah, enggak ada masalah. Kalian musyrik, tidak ada masalah. Allah binasakan kalian. Wallahu ghani, Allah Maha Kaya, Hamid, dan Allah Maha Terpuji. Meskipun orang-orang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap Maha Terpuji. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat berikutnya, Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Ini perkataan orang kafir Quraisy. Enggak akan dibangkitkan. Man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa bangkitkan tulang-tulang ya setelah menjadi hancur lebur, terlumatkan, bercampur dengan pasir, ya, kemudian bisa dibangkitkan lagi? Enggak masuk akal. Makanya mereka mengatakan alla yub'atsu, tidak akan dibangkitkan manusia. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, justru sebaliknya. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan.
Apakah titik? Belum, bukan cuma dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan dikabarkan bima amiltu, dengan apa yang kalian pernah lakukan selama di dunia. Bukan cuma dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawabkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan kalian mudah. Dan dalil tentang Allah mudah membangkitkan sangat banyak. Sangat banyak. Ini pembahasan lain. Saya sudah bahas dalam tafsir surat Qaf di antaranya ya. Dan juga dalam surat Al-Mursalat. Bahwasanya membangkitkan manusia kembali sangat mudah. Intinya Allah yang pernah menciptakan kalian, mau ciptakan kembali sangat apa? Sangat mudah. Kalian dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa bikin, apalagi tinggal ada tulang-tulang. Mau dibikin lagi sangat mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau di dalam barometer kemampuan kalian tidak bakalan mampu. Satu dunia berkumpul untuk menghidupkan orang yang sudah mati, tidak bakalan mampu. Mengembalikan ruh yang sudah keluar, dikembalikan lagi, tidak bakalan mampu. Satu dunia profesor kumpul. Orang udah mati, ruhnya kembalikan, enggak bakalan mampu. Apalagi kalau sudah berubah menjadi tulang, terlumatkan menjadi tanah, mau dibangkitkan kembali, enggak bakalan mampu. Tapi kalau Allah, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Perkaranya mudah bagi Allah, tinggal bilang apa? Kun fayakun. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa aminu, kalau kalian akan dibangkitkan kembali dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan nuril ladzi anzalna, dan berimanlah kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim diberi sifat oleh Allah dengan cahaya karena dia adalah jelas, bayyinun bidzatihi wa mubayyinun li ghairihi. Dia jelas secara zatnya sebagaimana cahaya, dan dia memberi penerangan kepada yang lainnya. Al-Quran disifati dengan cahaya karena dengan cahaya tersebut kita bisa berjalan dalam kegelapan. Gambaran bahwasanya dunia ini penuh dengan kegelapan. Banyak kemaksiatan, banyak syubhat, ya. Banyak pemikiran, banyak filsafat, ya. Banyak teori. Ya. Setiap orang bisa bikin teori, setiap orang bisa bikin pemikiran. Maka butuh dengan cahaya yang bisa menerangi kita, semua kegelapan akan tersirnakan dengan cahaya tersebut. Tidak ada jalan kecuali dengan apa? Al-Quranul Karim. Maka kalau orang mencari cahaya dari selain Quran, dia akan tersesat. Karena enggak ada cahaya kecuali cahaya apa? Al-Quran. Ya. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Al-Quran. Jangankan teori-teori, sedangkan kitab suci umat lain tidak boleh dibaca kalau ingin cari cahaya. Makanya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca selembar dari Taurat, maka Nabi menegur. Mutahawwikuna anta ya Ibn Khattab, apakah kau ragu wahai Umar? Kenapa harus baca apa? Taurat atau Injil? Cukup Al-Quran. Kita nggak perlu buku-buku yang lain. Saya boleh baca buku Injil, saya boleh baca Taurat bukan untuk cari petunjuk, enggak. Mungkin saya ingin menunjukkan bahwasanya ini ada kecocokan dengan Al-Quran atau ini ada penyimpangan. Tapi kalau saya baca Taurat dan Injil ingin cari hidayah, haram hukumnya. Haram hukumnya. Paham? Enggak boleh. Nabi pernah tegur siapa? Umar bin Khattab. Kau ragukah dengan Al-Quran wahai? Apakah ragu dengan Islam? Sudah cukup Al-Quranul Karim. Tidak butuh Taurat, tidak butuh Injil, tidak butuh filsafat fulan, filsafat Aristoteles, filsafat apa lagi? Dan yang lainnya enggak ada. Mau cari kebahagiaan, Al-Quran. Mau cari adab yang benar, Al-Quran. Semua lengkap. Islam agama yang apa? Sempurna, lengkap. Makanya Allah mengatakan, "Wan nuril ladzi anzalna", dan Al-Quran yang merupakan cahaya yang kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha khabir tentang apa yang kalian lakukan. Apa bedanya khabir dengan alim? Kalau alim artinya Allah Maha mengetahui secara global, adapun khabir khusus ilmu tentang hal-hal yang detail. Jadi Allah tahu, khabir tentang perbuatan kalian yang mungkin orang lain tidak tahu, yang kalian lakukan mungkin sembunyi-sembunyi, kalian lakukan di tengah kegelapan misalnya, Allah khabir. Setiap lafal yang kalian ucapkan Allah tahu secara detail dan tercatat secara detail. Setiap kedipan mata yang kalian atau setiap lirikan mata yang kalian lepaskan semuanya tercatat dengan detail. Maka disebut dengan khabir. Khabir itu mengetahui segala perkara dengan detail. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pandangan mata, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
Dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, ya. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah khabirun, maha khabir bima yasnaun, dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya lirikan pandangan mereka, pandangan mata mereka melihat sana, lihat sini, lihat mana. Allah tahu setiap lirikan tersebut dan Allah catat setiap lirikan tersebut karena Allah khabir. Baik. Setelah itu Allah ingatkan kembali tentang kondisi hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i." Ingatlah hari di mana Allah akan mengumpulkan kalian. Liyaumil jam'i, hari di mana semua orang dikumpulkan. Ya. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun, itulah hari kiamat. Semua dikumpulkan dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang hidup di menjelang hari kiamat, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Semuanya dibangkitkan kembali. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah seluruh yang awal sampai yang terakhir akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Itu adalah yaumul jam'i, li yaumil jam'i, hari di mana manusia dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun. Sudah kita jelaskan. Hari taghabun maksudnya hari banyak orang apa yang merasa rugi pada hari tersebut. Orang kafir rugi dengan selama ini dia tidak beriman, ya. Kenapa dia tidak beriman? Dia rugi karena dia melihat orang-orang pada beriman masuk surga, mendapatkan kenikmatan mereka. Seandainya saya dulu beriman, hanya korban sedikit saya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Saya rugi, kenapa saya mendahulukan kelezatan yang sedikit dan cepat selesai, kemudian saya mengorbankan kelezatan yang abadi. Orang-orang beriman juga merasa rugi. Kenapa? Karena ketaatan mereka kurang. Mereka menyesal kenapa dahulu waktu di dunia iman mereka tidak tambah, mereka tidak kencang ibadahnya, kenapa masih malas-malasan, masih banyak waktu yang mereka buang-buang, ya. Mereka akan menyesal. Kita nanti menyesal semua. Terlalu banyak lihat medsos, ya. Yang berita sampah yang kita komentari juga komentar ngawur. Berita yang sampai benar enggak benar kita enggak tahu. Analisa orang bahlul kita ikut baca, ya. Subhanallah. Waktu kita terbuang banyak sekali. Nanti kita semua akan menyesal. Ini hari kita rasakan semua. Dzalika yaumut taghabun. Hari di mana semua akan menyesal. Ya. Ya. Orang yang infaknya kurang juga akan menyesal pada hari tersebut. Kata Allah, "May yu'min billahi wa ya'mal salihan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, taman-taman yang indah. Khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Kalau tidak ingin ghaban, tidak ingin rugi, beramal soleh. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Kamu tidak ingin merasa rugi di akhirat, maka beriman dan beramal soleh. Ya. Maka kalian akan masuk surga, taman-taman yang indah yang mengalir sungai di bawahnya, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Ya akhi, subhanallah, apa hidup kita dibandingkan dengan akhirat? Kita hidup ini cuma sebentar, ya. 60-70 tahun tewas habis itu. Ada yang enggak sampai 60, baru 50 sudah kena serangan jantung. Ada yang masih muda 30 sekian ketabrak mobil. Apa kata penyair? Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak tapi semuanya mengantarkan kepada tujuan yang satu, yaitu kematian. Ada yang mati ditabrak mobil, ada yang mati ditembak orang, ada yang mati dipukul orang, ya. Ada yang mati jantungan, ya. Diomelin suami akhirnya kena jantung mati. Banyak sebab banyak orang tiba-tiba sehat atau meninggal dunia. Maka kehidupan kita di dunia cuma sebentar, mau dibandingkan dengan akhirat yang khalidina fiha abada. Maka jangan sampai kita spekulasi, jangan sampai kita salah bersikap. Semua waktu detik-detik yang kita lewati di dunia ini penentu bagaimana tingkatan kita tatkala di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina." Dan adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah kampung mereka yang sungguhnya. Ya, dunia cuma sementara, alam barzakh cuma sementara, kampung mereka yang sungguhnya adalah neraka jahanam. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya, ya.
agar seorang bersabar dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Musibah apapun yang menimpa tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita, menimpa apapun orang lain semuanya kecuali dengan izin Allah, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sikap orang beriman? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia menerima bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini sikap orang beriman. Tatkala tiba Anda terkena musibah. Saya tanya sama antum, waktu Anda terkena musibah, apakah Allah tahu tentang musibah tersebut? Allah tahu. Apakah Allah tahu musibah tersebut menimpa Anda? Allah tahu. Apakah Allah tahu bagaimana sikap Anda menghadapi musibah tersebut? Allah juga tahu. Allah tahu isi hati Anda, sabar atau tidak, Allah tahu. Semua yang Allah tahu tersebut, di baliknya ada balasan. Ya. Kalau sabar ada balasannya, tidak sabar juga ada balasannya. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yu'min billah", barang siapa beriman kepada Allah kaitan dengan hati, itu dia sabar. Yahdi qalba, Allah akan tambah hidayah bagi hatinya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ini adalah balasan terbaik bagi seorang yang sabar. Hatinya dikasih hidayah. Sehingga tatkala hatinya dikasih hidayah, Allah akan berikan dia kebahagiaan. Dia menghadapi ujian hidup dengan penuh ketenangan. Ya. Sebaliknya, ya, kalau ada orang tatkala terkena musibah, kemudian dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu adalah azab yang disegerakan sebelum azab akhirat. Kondisi dia tidak terima, itu penderitaan luar biasa. Ya, kemudian dia mencak-mencak, marah-marah, ngamuk sana, ngamuk sini, dan kondisi tidak berubah. Itu adalah siksaan yang Allah segerakan. Orang beriman tidak demikian. Dia sabar, Allah akan beri hidayah kepada hatinya, Allah membuat dia kokoh dalam menghadapi segala ujian. Ya, maka Allah akan beri balasan atas hatinya yang sabar tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Kalau kalian berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dari Allah dengan amanah yang terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya menyampaikan. Innama alaikal balag. Ya, engkau hanya tugasmu menyampaikan, wahai Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan selembut-lembutnya. Kalau kalian tidak beriman, enggak ada masalah. Wa in tawallaitum, kalian tidak beriman, Rasulullah tidak harus membuat kalian beriman. Jadi sangat penting bagi kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, siapapun, tapi ingat menyampaikan dengan selembut-lembutnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, dengan dalil dari Al-Qur'an, dalil secara logika, sampaikan dalil dari hadis. Ya, kalau dia tidak beriman, ya sudah. Anda tidak lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa beri hidayah kepada pamannya Abu Thalib yang sangat Nabi sayangi. Dan Nabi begitu sedih tatkala orang-orang kafir keluarganya dari Quraisy tidak beriman. Allah tegur, "Wala tahzan alaihim." Jangan sedih kepada mereka wahai Muhammad. Sudah. Tugasmu hanyalah apa? Menyampaikan. Fatawalla anhum. Berpaling dari mereka. Wa ma anta bimalum. Kau tidak tercela kalau mereka tidak beriman. Karena engkau sudah menyampaikan. Jadi ini hiburan bagi para dai. Mungkin dia sedih tatkala menyampaikan orang tidak beriman, tidak percaya. Tapi ingat, dia tidak lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak bisa beri hidayah kepada banyak orang, apalagi dia. Maka dia tetap menyampaikan agama Allah, tugas dia hanyalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Allahu la ilaha illa huwa. Sungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Kalau kalian tahu sebagaimana penjelasan sebelumnya, seluruh langit dan bumi yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala, kalian pun yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian mau tawakal sama siapa? Tawakallah kepada zat tersebut yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu kita masuk pada ayat berikutnya, paragraf baru, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada di antara keluarga kita, anak-anak kita yang menghalangi kita dari beriman kepada Allah, menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang beriman. Perhatikan Bapak dan Ibu-ibu. "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Sungguhnya di antara istri-istri kalian, ya, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian.
Musuh yaitu ingin keburukan bagi kalian. Namanya musuh apa? Ingin keburukan bagi kalian. Tetapi di sini Allah mengatakan sebagian. Tidak semua, ya. Tidak semua istri kalian buruk, ada di antaranya yang baik, ya. Ya, kalau istrinya lebih dari satu maksudnya. Kata Allah, inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian. Ya, kalau istri cuma satu, ya ada istri yang baik, ada istri yang buruk. Contohnya, kata Allah, kata Nabi SAW, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang pandai bersyukur. Hendaknya menjadikan lisannya lisan yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya menjadikan istrinya istri yang mendukung dia untuk mengingat akhirat. Itu orang yang bahagia, ya. Lisan sering berzikir, hati sering bersyukur, istri membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya yang memotivasi dia untuk berinfak, istrinya yang mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, ya, istrinya yang mengingatkan bangunkan dia salat subuh, istrinya bangun dia salat malam, ya ini luar biasa. Istri yang bantu kita untuk bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian ada yang musuh bagi kalian. Musuh bikin masalah, ya. Mau berbuat baik sama orang tua dilarang-larang, yang ngajar pelit istri. Yang ngajar pikirin dunia istri. Suruh beli ini, suruh beli ini, suruh beli anu, ya. Beli mobil, abi enggak punya uang, papi enggak punya uang. Tenang papi, utang papi. Insya Allah bisa bayar. Dengan izin Allah bisa bayar utang. Jadi kita ngutang akhirnya. Ya. Jadi menghalangi suami dari apa? Kebaikan. Berbakti sama orang tua dihalang-halangi. Berbaik sama kerabat dihalang-halangi. Ya. Dan macam-macam. Ada istri seperti itu. Dan dia musuh ingin keburukan kepada sang suami. Demikian juga anak-anak, ada anak demikian juga. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, anak-anak itu apa? Mabkhalatun, majbanatun, bikin orang pelit gara-gara anak-anak. Dia mau berinfak, mikir anak-anak yang jadi berinfak. Dia mau berjihad, mikir anak-anak enggak jadi berjihad. Tuh, kalau saya mati siapa yang ngurus? Istri anak saya misalnya, enggak jadi berjihad. Ya. Makanya anak-anak juga bisa membuat seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Keinginan abi ingin ini, papi ingin pengen, akhirnya ngikut keturunan keinginan apa? Anak-anak. Terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Papi nonton bioskop. Ya udah. Menyenangkan anak-anak. Nonton apa? Bioskop. Jadi kata Allah hati-hati. Fahdharuhum, waspadalah. Ya. Karena ini musuh yang kata orang musuh dalam selimut, tidak disadari. Ya. Rasa cintanya kepada istri yang berlebihan, rasa cintanya kepada orang yang berlebihan sehingga dia tidak menimbang dengan timbangan syar'i. Kasihan anak nangis, kasihan istri ini, kasihan ini, akhirnya dia lost dan dia ternyata terbawa tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Ya. Saya katakan tadi, sebab nuzul ayat ini disebutkan dalam Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh keduanya, ya. Kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum dan seterusnya. Fi qaumin min ahli Makkah aslamu wa aradu an ya'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum. Ada sebagian orang masuk Islam di kota Mekah. Kemudian mereka ingin berhijrah, Nabi sudah di Madinah, mereka ingin ke Nabi. Tetapi istri-istri mereka melarang, anak-anak mereka melarang, tidak mau ditinggalkan. Akhirnya dia tidak jadi hijrah tatkala itu. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di kemudian hari dia nyusul berhijrah, fara'un nasa qad faquhu fid din. Dia lihat orang-orang semua sudah pintar agama. Pada belajar sama Nabi berbulan-bulan sudah pada pintar, dia terlambat. Maka dia pun jengkel pada anak-anaknya dan istri-istrinya yang selama ini menghalangi dia berhijrah dengan cepat. Hammu an yu'aqibuhum, maka dia ingin memberi hukuman kepada anak dan istrinya. Maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini indah, ya. Saya ulangi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh bagi kalian, waspadalah. Tetapi bukan berarti setelah kita waspada, kemudian kita jengkel sama anak-anak, mereka yang buat kita akhirnya tidak sempat sholat berjamaah, menjadikan kita akhirnya pelit misalnya, ya tidak sempat umroh dan macam-macamnya, maka jangan marahi mereka. Mereka istri anak kalian. Kata Allah, wa in ta'fu, kalau kalian maafkan, wa tasfahu, dan kalian berlapang dada, tidak usah mencela, nasihati. Jangan bilang gara-gara kamu istri kurang ajar. Saya cari istri yang lain aja. Jangan. Kamu anak kurang ajar. Jangan, enggak usah. Ya sudah, salah dia salah, ente juga salah. Siapa salah ente ngikutin istri?
Kenapa nyalain dia? Allah tegur. Bukan berarti solusinya dengan ngomelin mereka. Enggak. Kata Allah, wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, safah artinya kalian melapangkan tanpa harus mencela. Memaafkan tanpa mencela, meninggalkan celaan. Wa taghfiru, bahkan kalian tutupi kesalahan mereka. Tidak perlu cerita sama orang lain. Waduh, saya terlambat hijrah gara-gara istri saya brengsek gitu. Enggak usah cerita. Cerita ke orang, haji saya tertunda. Kenapa istri saya minta beli mobil, akhirnya saya belikan, akhirnya saya tidak bisa lunasi tabung haji saya misalnya. Jangan. Sudah ente salah, istri ente salah, bukan untuk ente ceritakan ke orang-orang. Maka Allah sebutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan, ta'fu, al-afu, as-safah, yaitu tidak mencela, al-kufran, menutupi. Allah suruh. Kenapa? Yang salah tersebut bukan orang lain. Yang salah tersebut istri kalian, anak-anak kalian, buah hati kalian, kecintaan kalian yang banyak jasa juga kepada kalian, yang memberikan kebahagiaan kepada kalian. Maka jangan marah-marah kepada mereka, menghukumi mereka, jangan. Ya, ini disebut dalam istilah tafsir dengan al-ihtiras. Al-ihtiras itu Allah mendatangkan suatu pernyataan untuk menepis persangkaan yang keliru. Allah mendatangkan satu pernyataan untuk menepis persangkaan yang keliru terhadap pernyataan sebelumnya. Dalam hal ini Allah mengatakan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Hati-hatilah orang beriman, sungguhnya istri kalian sebagiannya ada musuh, jadi musuh, anak-anak kalian jadi musuh, maka waspadalah. Orang kalau baca ayat ini seakan-akan, waduh waspada, ini musuh, harus kita pukul, harus kita kasih racun. Enggak. Ternyata meskipun mereka musuh berbahaya, tapi sikapi dengan cara yang baik. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya, dan itu sikap. Bayangkan ya, bayangkan. Ini betapa kita harus sayang kepada anak dan istri. Anak istri kita saja salah, ini dalam kondisi salah ini. Menjerumuskan kita sehingga kita jadi pelit. Menjerumuskan kita akhirnya mungkin kita tidak jadi nutut ilmu. Menjerumuskan kita akhirnya mungkin kita kurang berbakti sama orang tua gara-gara anak dan istri. Itu pun tidak boleh kita omelin, tidak boleh kita maki-maki, tidak boleh kita umbar aib mereka. Apalagi kalau mereka cuma kesalahan yang ringan. Ya, maka ini perhatian bagi kita para suami. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian maafkan, kalian tidak omelin, kalian tutupi aib mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, sebagaimana kalian mengampuni mereka, Allah akan mengampuni kalian. Allah tidak kasih janji-janji yang lain, Allah kasih janji akhirat. Kamu sama istrimu begitu, sama anakmu begitu, kamu maafkan. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, tidak usah dimaki-maki, tidak usah dibongkar aib mereka, Allah akan ampuni kalian. Dan ini yang kita harapkan, kalau di akhirat diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengampuni anak dan istri kita. Setelah itu Allah ingatkan, "Innama amwalukum auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ujian, cinta pada harta suatu yang majmul, suatu yang manusiawi. Seorang cinta dengan harta, dia punya harta yang banyak, punya mobil yang indah, punya rumah yang indah, ya. Anak-anak, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta dan anak-anak perhiasan dunia. Siapa punya anak-anak, lihat, Masya Allah bahagia punya anak banyak, ya. Punya harta yang banyak, bahagia. Ya, tetapi ingat itu ujian. Itu amanah, diuji kalian dengan harta dan anak-anak kalian. Hati-hati, jangan sampai kalian nuruti mereka sehingga kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu indahu ajrun azim." Di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Maka kalian harus bisa membina mereka, memanage mereka dengan baik. Kalau kalian memanage mereka dengan baik, kalian akan mendapati ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, 10 menit lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya secara umum kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Mengurusi anak dan istri juga semampu kita. Bukan berarti kita bertakwa kepada Allah, istri kita harus soleha, anak kita harus soleh. Belum tentu. Tapi tugas kita semaksimal mungkin. Kita bertakwa, mendidik mereka, menasihati istri dengan penuh kesabaran, tahap demi tahapan. Kebanyakan orang kenapa? Tidak sabar. Tidak sabar. Ya. Tidak sabar sehingga dia tidak berhasil mendidik istrinya, tidak berhasil mendidik anaknya, ya. Terkadang dia bisa sabar sama orang, sama anak istrinya tidak bisa dia sabar, buah hatinya tidak bisa dia sabar. Ya, maka seorang harus punya banyak tabungan kesabaran dalam menghadapi istri dan anak-anak, apalagi menghadapi istri dan anak-anak. Saya kemarin ketemu dengan seorang praktisi poligami, kata dia, "Ustaz, kalau mau poligami harus punya tabungan sabar banyak. Kalau enggak punya tabungan sabar banyak, buyar." Ya. Harus punya tabungan sabar yang banyak. Sama istri satu saja, tabungan sabar harus banyak. Apalagi istri
2, 3 dan 4 ya. Lebih harus banyak tabungan apa? Kesabaran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kalian, semampu kalian. Wasma'u wa ati'u. Dengarkanlah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, dan berinfaklah khairal li anfusikum. Sungguhnya infak itu lebih baik untuk kalian. Di sini perhatikan tentang pentingnya infak. Allah mengatakan wa ati'u, dan taatlah dengan berbagai macam ketaatan. Setelah itu Allah sebutkan secara khusus wa anfiqu, dan berinfaklah. Tidaklah Allah menyebutkan infak secara khusus dari sekian banyak ketaatan kecuali infak ini luar biasa. Dan dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat Allah suruh berinfak, berinfak, berinfak. Ini menunjukkan kita harus ada pengorbanan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti Anda beriman. Apa buktinya Anda beriman? Berinfak. Ya. Ya, inti ngapain simpan duit nanti mati juga tidak bawa duit tersebut. Bukan berarti kita infak seluruhnya, ya enggak. Sebagian infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khairan li anfusikum. Makanya Allah mengatakan itu lebih baik bagi kalian. Artinya infak kalian itu bukan untuk Allah. Infak kalian itu aset bagi kalian di akhirat kelak. Ya, tidak akan lari, itu harta buat ente di akhirat kelak. Kemudian wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya sifat manusia asalnya ingin memegang hartanya. Dia ingin dia lepas. Maka untuk bisa berinfak harus latihan. Ya, harus latihan dari berinfak 100 ribu, kemudian 200 ribu, 500 ribu, ya, per bulan mulai 1 juta, sebulan ya 1.100.000. Ya, maksud saya yang semampunya. Ya kalau gaji cuma 1.500.000 ya jangan segitu. Cukup 10.000, latihannya 10.000, 11.000. Tapi kalau gaji berjuta-juta tidak ada masalahnya. Infak itu perlu latihan. Kalau enggak dilatih enggak mungkin bisa berinfak. Karena harus melawan rasa pelit. Setiap orang punya rasa pelit. Dia harus lawan. Kalau dia enggak lawan, enggak bisa. Dia akan terus hidup penuh dengan kepelitan dan akhirnya meninggal dalam kondisi pelit. Kemudian Allah menjelaskan, ingin kalian berinfak, apa kata Allah? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasannya bagi kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha berterima kasih dan Maha Halim, Maha bijak. Perhatikan di sini. Allah menamakan infak yang kalian keluarkan sebagai pinjaman. Seakan-akan Allah meminjam dari kalian. Dan kita harus yakin kalau Allah pinjamkan, kalau Allah pinjam uang dari kita, pasti Allah kembalikan karena Allah Maha Kaya. Ya. Apa yang kalian keluarkan itu dihitung pinjaman bagi Allah. Dan Allah tidak mungkin menyelisih janji. Pinjaman tersebut pasti Allah balas. Ternyata Allah tidak balas sebagaimana yang kita berikan. Kata Allah, yudha'ifu lakum, Allah akan lipat gandakan. Jadi saya sering sampaikan, kalau Anda simpan uang di Allah, balasannya riba. Ini riba yang halal. Allah kasih riba. Allah janji akan dilipat gandakan. Bisa jadi 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Terserah Allah. Adha'afan katsira, berlipat-lipat ganda. Kemudian Allah tutup dengan berkata, bukan cuma itu, wa yaghfir lakum, dosa kalian diampuni dengan berinfak. Setelah itu Allah berkata, wallahu syakur, Allah Maha berterima kasih. Padahal tidak ada jasa kalian buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memposisikan dirinya seakan-akan orang yang pinjam uang sama antum. Sehingga ada jasa, seakan-akan demikian. Padahal tidak ada jasa bagi kalian kepada Allah. Karena kalian beramal soleh pun untuk kalian. Yang buat kalian beramal soleh juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan Allah Maha berterima kasih. Allah akan balas bahkan berlipat ganda. Alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang maha gaib, yang gaib dan yang nyata. Yang Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Demikianlah surat Al-Taghabun. Ada yang bertanya kah? Ada, silakan. Tinggal 5 menit azan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya baru belajar ngaji dan ingin mengajarkan ilmu-ilmu yang saya dapat di keluarga inti saya dengan panduan buku seperti sifat salat Nabi, buku sifat salat, apakah boleh? Ya boleh. Kita hanya sampaikan yang dasar-dasar yang kita ngerti. Ya, mungkin kita dengar penjelasan tentang buku tersebut di YouTube, kemudian mulai kita jelaskan kepada orang tua dan keluarga, enggak ada masalah. Atau kita ajak mereka ikut pengajian. Kalau mereka belum mampu, boleh kita nyampaikan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1
ayat. Ya. Tapi jangan jadi sok ustad, sok jadi apa? Ustad. Oh ini masalah khilaf gini. Ente siapa? Bahasa Arab aja nggak ngerti ya. Udah, ya sampaikan aja begini. Mau lebih dalam ikut pengajian, begitu. Apakah berinfak lebih baik diberikan kepada fakir miskin atau orang yang kaya juga pahalanya sama? Di antara orang kaya ngapain diinfakin? Orang kaya enggak. Kita kasih orang kaya sebagai hadiah, bukan sebagai apa? Sedekah. Kalau boleh tahadu tahabu, saling beri hadiah agar kalian saling mencintai. Tidak mesti infak itu berupa sedekah. Terkadang infak itu berupa apa? Hadiah. Ya, kita kasih kepada orang kaya agar ada hubungan baik antara kita dengan dia. Di antara faktor yang menjadikan nilai pahala, nilai sedekah menjadi tinggi tatkala yang kita berikan orang lagi sangat butuh, ya. Ya. Semakin dia butuh kepada harta tersebut, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Ustadz, kalau mendengar musik itu hukumnya haram, tapi kalau musiknya lagu Islami apakah haram juga? Iya, haram. Mau lagu cinta, lagu Islami, ya, semuanya kalau alat musik hukumnya apa? Haram. Ya. Kata Nabi SAW, la yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Hadis Sahih Al-Bukhari. Akan ada dari umatku satu kaum yang mereka menghalalkan zina, kemudian kain sutra bagi laki, bir, dan menghalalkan alat musik. Maka alat musik hukumnya haram dengan ijma ulama. Semua mazhab, 4 mazhab mengatakan, ya, alat musik hukumnya apa? Haram. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan mendengarkan musik termasuk dosa besar. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Taib, Ustaz, ada yang mengatakan hal ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, tapi dia keliru. Dia keliru, ya. Sebagaimana ulama juga ada yang keliru. Ada ulama yang mengatakan boleh menggauli istrinya dari dubur, ada. Ada yang mengatakan boleh muta, ada. Ulama sunnah salah, ya. Ada yang mengatakan kalau bir terbuat selain dari anggur, misalnya bir dari beras boleh diminum. Ada yang berpendapat demikian. Apakah kita ikuti? Ini salah semuanya. Namanya ulama bisa apa? Keliru. Apalagi sudah ijma ulama 4 mazhab bahwasanya musik haram, maka tinggalkan. Ya akhi, apa yang bahagia dengan alat musik? Ya akhi, banyak itu alat musik. Kalau musik itu bikin kebahagiaan, tentunya mereka orang paling bahagia. Tapi banyak yang bunuh diri di antara mereka, ya. Banyak yang morfin di antara mereka. Ya. Kurt Cobain apa meninggal? Bunuh diri kan? Bunuh diri. Ya. Itu yang saya tahu dulu zaman dahulu. Ya si fulan, siapa lagi si fulan orang Indonesia kena morfin dan macam-macamnya. Apa itu kebahagiaan? Ya kalau Anda coba hidup tentram dengan musik atau dengan tanpa musik lebih bahagia. Saya bukan bicara omong kosong, saya juga dulu pemusik, ya. Tiap hari saya tidak bisa tidur kecuali dengar musik. Saya juga manggung, saya juga ngeband, saya punya grup band, ya. Saya bicara apa yang saya tahu. Bosnya kebahagiaan itu dengan tidak mendengar apa? Musik. Ya, kalau kelezatan, iya Anda lezat dengar musik, ada kelezatan. Tapi kalau kebahagiaan dengan tidak dengar musik, itu lebih bahagia. Pak Ustadz, di ayat 13, kenapa cuma disebut istri-istri anak-anak saja? Apakah suami tidak termasuk? Iya, suami juga, kadang kurang ajar, ya. Menghalangi kalian ibu-ibu dari kebaikan, ada. Mau ngaji dilarang, pakai jilbab dilarang, suruh keluar rumah jangan pakai jilbab, dia bangga kalau teman-temannya bisa lihat istrinya cantik, dan itu terjadi. Ya. Ini kan kita bicara sama laki-laki, ya. Perempuan juga gitu, dia diuji oleh istrinya, oleh suaminya, diuji juga oleh apa? Anaknya. Ustaz, sebagai orang tua mana yang harus saya lakukan? Menunaikan haji atau menikahkan anak? Dua-duanya penting, tapi kalau tidak ada pilihan, ya, ternyata uang kita harus menikahkan anak, berarti kita tidak wajib haji, karena kita ingin menikahkan apa? Anak. Tapi kalau hajinya bisa ditunda, sebagian kita buat nikahkan anak, sebagian kita tabung, maka tetap aja haji jalan dua-duanya, meskipun hajinya mungkin apa? Tertunda, ya. Karena anak menikah juga sangat apa? Penting untuk menjaga dia dari keburukan dan yang lainnya. Apakah dengan berikhtiar bisa merubah takdir orang? Apa yang mau dirubah? Ente tahu nggak takdir ente? Apa yang mau dirubah? Ente nggak tahu takdir ente, gimana mau rubah? Kalau orang bilang merubah itu dia sudah tahu, baru dia apa? Rubah. Dia tidak tahu takdirnya apa. Yang ada intinya beramal soleh masuk apa? Surga. Bermaksiat masuk apa? Neraka. Orang berdoa bisa dikabulkan oleh Allah. Sudah begitu, gampang aja. Gak usah mikir saya bisa rubah takdir saya. Enggak. Takdir ente apa? Tahu-tahu takdir ente masuk surga, ente mau rubah. Ente nggak tahu takdir ente, jangan merubah-rubah. Ente nggak tahu. Aduh, saya mau takdir rubah takdir saya. Enggak. Ente tahu-tahu takdir jadi orang kaya, ente mau rubah. Jadi miskin, enggak usah. Ente enggak tahu takdir ente, sudah enggak usah rubah-rubah. Yang ente kerjakan beramal soleh, berdoa, lakukan sebab akan ada akibatnya. Allah sudah bikin sunnatullah, aturan. Orang berusaha, Allah akan kasih jalan. Orang malas-malasan tidak ada jalan. Demikian saja kajian kita.
Sampai di sini kurang bisa, maaf. Subhanakallah bihamdik, syahadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.